Masa aksi unjuk rasa tolak hasil pemilu tuntut paslon 02 didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Peserta aksi melakukan pembakaran ban sambil membawa bendera merah putih sebagai bentuk protes terhadap hasil Pilpres 2024. Massa juga menolak rezim oligarki dan meminta Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang sesuai dengan hati nurani. Orasi dilakukan sejak pukul 11 siang kemarin hingga pasca Hakim MK membacakan putusan. Massa mengenakan berbagai atribut aksi seperti spanduk, ikat kepala merah putih, dan juga poster berisikan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan hasil Pilpres. Ini adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Karena itu kebebasan berekspresi dihormati. Dan itu artinya menghormati sesama yang mau berekspresi. Jadi bagi siapapun yang merasa ikut bertanggung jawab, mau hadir, maka hormati sesama, ikuti semua aturan, tertib, aman, damai. Saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah ada. 2004, 2009, 2014, never. Ya, 3. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia ini. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion ini. Selain soal netralitas PJ kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap lapor yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Itu keras sekali kata-katanya, ya. Diungkapkan dengan lugas gitu bahwa memang telah terjadi pelanggaran kampanye terselubung, bahasanya tuh begitu tuh. Ya. Jadi saya kira ini catatan penting yang menandakan bahwa PHPU Pilpres kali ini atau Pilpres kali ini memang luar biasa dibandingkan dengan Pilpres yang terjadi setelah Orde Baru. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KSN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ kepala daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau material. Namun Bawaslu tidak memberitahu kekurang lengkapan syarat dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Argumen putusan dari 5 hakim itu semuanya kata-katanya adalah tidak beralasan menurut hukum. Nah, bahkan ada di suatu titik tuh ada, nanti kalau putusannya sudah beredar bisa dibaca bareng-bareng, mereka bilang bahwa ya memang ada pelanggaran di soal bansos, tapi
karena waktunya nggak cukup, mereka nggak bisa membuktikan ada intensi, istilahnya begitu, intensi dari Presiden Joko Widodo bahwa ini memang tujuannya untuk memenangkan Gibran begitu ya. Jadi ibaratnya mereka mau bilang memang mereka nggak bisa membuktikan tuh dalam waktu yang sedikit, walaupun mereka setuju ada kesalahan-kesalahan itu. Ratusan massa berdatangan ke Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat seiring dengan pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 yang dibacakan di Gedung MK pada Senin 22 April. Mereka menyimak proses sidang MK melalui pengeras suara yang dipasang di mobil komando. Selain itu, massa juga membawa poster dan spanduk berisi protes serta tuntutan agar pasangan calon nomor urut 2 didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2024. Tak hanya itu, ada pula spanduk berisi tuntutan agar KPU dan Bawaslu diadili imbas dugaan pemilu curang. Dalam aksi hari ini, massa hanya bisa menggelar unjuk rasa di depan gedung Indosat area Bundaran Patung Kuda dan tidak dapat merangsek maju ke depan gedung MK. Pasalnya, saat ini polisi telah menutup Jalan Medan Merdeka Barat yang menuju ke gedung MK dengan menggunakan pembatas beton yang di atasnya terdapat kawat berduri. Terkait dengan aksi demo ini, sebanyak 7.783 personel TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang sengketa di MK. Seiring dengan pengumuman putusan sengketa Pilpres 2024 di MK pada Senin, polisi menutup jalan di sekitar Monas, Jakarta Pusat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Penutupan jalan juga terkait dengan aksi demo yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebagai informasi, hingga saat ini proses pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 masih berlangsung di MK. Sebelumnya telah dilakukan terlebih dulu sidang dengan agenda pembuktian dari para pemohon dan saksi ahli.